Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani. Kali ini kita bertemu di materi fisika kelas 12 IPA untuk materi rangkaian arus searah atau direct current DC. Nah, di materi ini kita akan mempelajari beberapa istilah besaran fisis dalam listrik. Yang pertama adalah arus listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, apa sih bedanya? Perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, ini sudah biasa kita temukan. Rangkaian terbuka itu ketika keadaan listrik itu dalam keadaan off atau mati. Nah, untuk rangkaian tertutup itu ketika listrik dalam keadaan on atau hidup. Nah, pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran muatan-muatan listrik. Aliran muatan listrik positif itu akan identik dengan aliran air. Arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau bisa dikatakan dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sedangkan muatan elektron, muatan negatif itu mengalir dari potensial kebalikan, yaitu dari rendah ke tinggi. Berikutnya adalah istilah kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada tiap detik melalui suatu penghantar. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Nah, rumusan kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q muatan dengan satuan kolom, T waktu dengan satuan sekon. Nah, berikut contoh soalnya. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus yang melewati sebuah resistor ternyata menunjukkan nilai 1,5 ampere. Berapakah muatan yang mengalir melalui resistor tersebut dalam setengah menit? Nah, di sini dikasih tahu sebuah nilai 1,5 ampere. 1,5 ampere ini adalah arus. Kemudian di sini dia mengatakan bahwa waktunya setengah menit. Kita harus ubah dalam satuan sekon. Setengah menit itu berarti sama seperti setengah dari 1 menit. 1 menit 60 detik, berarti setengah dari 60 detik adalah 30 detik. Jadi kita masukkan, kalau kita cari muatannya berarti Q sama dengan I dikali T. I-nya 1,5, kemudian waktunya 30 detik, maka hasilnya 45 kolom. Berikutnya itu adalah beda potensial atau tegangan listrik. Sumber tegangan listrik yaitu peralatan yang dapat menghasilkan beda potensial listrik secara terus-menerus. Nah, contohnya untuk sumber tegangan yang searah itu yang biasa kita gunakan adalah baterai atau aki. Alat untuk mengukur tegangan adalah voltmeter. Nah, untuk satuan tegangan itu adalah volt, di mana tegangan sama dengan W per Q. W-nya adalah energi listrik dengan satuan joule, Q muatan dengan satuan kolom. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Ananda semua, cara pemasangan alat ukur. Alat ukur yang kita pelajari tadi itu ada dua. Yang untuk mengukur arus dengan mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan itu disebut sebagai voltmeter. Nah, untuk mengukur arus itu disebut ampermeter. Kira-kira penampakan alat ukurnya seperti ini. Pernahkah kalian melihat? Oke. Nah, untuk pemasangan, voltmeter dipasang secara paralel dengan hambatan R. Sedangkan ampermeter dipasang secara seri dengan hambatan R. Maksudnya apa ya? Perhatikan gambar di sini. Nah, ampermeter dipasang sejajar atau seri dengan R di sini hambatannya. Oke, sedangkan voltmeter itu dipasang bertingkat atau paralel dengan hambatannya. Jadi jangan sampai kebalik dalam pemasangan alat ukur. Nah, cara membaca alat ukur ketika menggunakan alat ukur baik voltmeter atau ampermeter adalah angka yang ditunjuk jarum per angka maksimum dikali range-nya atau batas ukurnya. Contoh, pada gambar angka yang ditunjuk jarum adalah 4. Angka maksimumnya adalah 5.
Kemudian range yang digunakan di sini ibaratnya kabel terhubung di 1 ampere. Kita bukan menggunakan 0. 0 ini adalah groundnya atau negatifnya. Jadi kita mengambil yang ada angka atau nilai. Nah, jadi angka yang dituju jarum 4, angka maksimum 5 dikali batas ukurnya adalah 1, 4/5 kali 1 sama dengan 4/5 ampere. 4 bagi 5 sama dengan 0,8 ampere. Jadi cara bacanya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Nah, berdasarkan dua ini, kita dapat simpulkan bahwa menurut Ohm, ilmuwan fisika, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R-nya. Nah, inilah yang disebut dengan pernyataan hukum Ohm. Ini sudah dipelajari di SMP kelas 3. Nah, jadi I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus listrik, V tegangan, R hambatan. Ini bacanya Ohm, satuannya. Ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hambatan penghantar listrik. Nah, hambatan atau resistor suatu penghantar berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir. Nah, kenapa hambatan itu perlu? Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah merasakan setruman, kemudian tiba-tiba ledakan percikan api dari listrik. Jadi dengan adanya hambatan, kita akan mengurangi kejadiannya atau kecelakaan listrik seperti ini. Nah, bila panjang kawat penghantar L, luas penampangnya A, maka untuk berbagai jenis penghantar, panjang dan penampang berbeda, terdapat hubungan seperti berikut, yaitu sebanding dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan luas penampang, bergantung kepada jenis bahan penghantar. Jadi, dia beda-beda, tergantung logamnya. Kalau tembaga, kawat, kemudian aluminium, dan yang lainnya. Nah, hambatan itu dirumuskan dengan R sama dengan Rho L per A, di mana R hambatan dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis dengan satuan ohm meter, L panjang kawat dengan satuan meter, A luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Nah, dalam piranti kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan misalnya di televisi, kulkas, kemudian di remote, dan alat-alat listrik lainnya, inilah yang disebut dengan hambatan. Ada resistor yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada ini beberapa variabel resistor, juga pengubah konverter hambatan. Ada LDR, ya, light depending, ini untuk mendeteksi cahaya. Kemudian ada termistor. Ini semuanya dapat kita temukan dalam piranti-piranti listrik yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, ada hambatan, kemudian hukum Ohm, cara pemasangan alat ukur, beda potensial, dan kuat arus. Coba Ananda semua untuk melatih diri menjawab soal-soal berikut. Berikut ada 3 soal, silakan dikerjakan. Jika ada yang bingung silakan ditanyakan dan nanti dikumpulkan melalui classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.